semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam sehat, salam semangat. Oke, kali ini kita akan belajar kimia lagi. Kita akan lebih memperdalam senyawa hidrokarbon lagi, khususnya untuk kelas 11 MIPA SMA. Dan topik kali ini adalah isomeri, atau biasa disebut juga isomer. Nah, seperti itu. Oke, untuk yang pertama, saya sudah menyediakan 2 senyawa hidrokarbon. Bisa dilihat ada nomor 1 dan nomor 2. Pertama, mari kita beri penamaan pada senyawa nomor 1 dan senyawa nomor 2. Oke, yang pertama ya, senyawa nomor 1. Ayo diingat-ingat kembali cara memberi penamaan. Saya beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi apa namanya? Ya, betul. N-butana atau normal butana. Atau bagi kalian yang menjawab butana, itu sudah betul ya. Oke, sekarang yang nomor 2. Bagaimana untuk penamaan senyawa hidrokarbonnya? Saya beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi apa? Iya, betul. 2-metil propana. Nah, oke. Iya. Nah, sekarang dilihat kita identifikasi untuk jumlah C dan H pada senyawa 1 dan pada senyawa 2. Nah, di sini C-nya ada 1, 2, 3, 4. Maka C4. Nah, bagaimana dengan H-nya? H-nya di sini 3 ditambah 2, ditambah 2, dan ditambah 3. Alias 10. Berarti C4, H10. Oke, sekarang yang nomor 2. Pada senyawa hidrokarbon nomor 2, ada berapa C-nya? Semua ya, bukan di rantai utama. Ya, ada 1, 2, 3, dan 4. Sehingga C-nya ada 4. Nah, kemudian ada pada H-nya. Kira-kira ada berapa total H dari semua ini? Ya, ternyata ada 10 juga ya. Oke, sekarang perhatikan. Antara senyawa 1 dan senyawa 2 memiliki struktur yang berbeda. Jelas sekali ya, yang di sini strukturnya struktur sama-sama tertutup, sama-sama terbuka. Namun di sini hanya rantai utama atau rantai induk saja dan tidak ada percabangan. Sedangkan pada senyawa hidrokarbon 2, dia ada 1 percabangan pada C nomor 2. Seperti itu. Ya, sehingga kesimpulannya untuk senyawa hidrokarbon nomor 1 dan senyawa hidrokarbon nomor 2 ternyata adalah isomer. Oke, untuk senyawa hidrokarbon nomor 1 dan senyawa hidrokarbon nomor 2 adalah isomer. Jadi, apa itu isomer? Iya. Ini tadi ya, dia sama-sama isomer. Jadi, isomer itu adalah apa? Peristiwa suatu senyawa karbon yang mempunyai rumus molekul sama, tapi, ada tapinya, mempunyai struktur yang berbeda. Jadi, seperti tadi, kita cross check lagi. Dia punya struktur yang berbeda. Tapi apanya yang sama? Rumus molekul ya. Di sini, walaupun dia lurus-lurus aja, namanya N-butana. Karena kan penamaan itu berdasarkan dengan rantai ya. Kerangka atau strukturnya gitu. Dan dia punya rumus molekulnya sama-sama C4H10 gitu. Mau yang senyawa atas atau senyawa nomor 1 dan senyawa 2 sama-sama C4H10. Tapi perbedaannya dari kerangkanya. Yang satu lurus aja misalnya. Yang satu ada percabangan. Ketika dia memiliki rumus molekul yang sama, namun memiliki perbedaan pada strukturnya atau kerangkanya, maka disebut isomer. Jadi senyawa hidrokarbon nomor 1 dan senyawa hidrokarbon nomor 2 merupakan isomer. Isomer. Selanjutnya, isomeri atau isomer itu pada senyawa hidrokarbon alkana, alkena, dan alkuna ada 3 jenisnya. Yang pertama, isomeri rantai.
Selanjutnya ada isomeri posisi dan isomeri geometri. Apa aja sih yang termasuk pada isomeri rantai dan bagaimana contohnya? Langsung saja kita cross check isomeri rantai. Jadi poin pertama, isomeri rantai itu terjadi pada senyawa alkana, alkena, dan alkuna atau ketiganya ya, alkana, alkena, dan alkuna. Nah, isomeri ini yang tadi disebabkan oleh perbedaan rantai karbon. Paling kontras terlihat ketika adanya percabangan. Oke, contohnya yang tadi ya, N-butana atau butana dengan 2-metilpropana. Nah, rumusnya sama gitu, tapi dia memiliki struktur atau kerangka yang berbeda. Nah, yang perlu diperhatikan untuk isomeri rantai ini, penamaan itu kan bisa dari dari kiri atau dari kanan ya. Kemudian bisa juga dari atas atau dari bawah kalau memang ada percabangannya yang memungkinkan ke atas ke panjangnya, rantai induk panjangnya. Nah, makanya kita harus detail dan lebih teliti lagi. Jangan sampai kita mikir dari sini ada rantainya, Bu. Tapi pas dihitung ternyata dari sini bisa juga dari C1 dan selanjutnya. Gitu. Jadi jangan sampai kita pemberian penamaannya itu dan buat strukturnya itu sama gitu. Kalau sama ya itu namanya senyawa yang sama, bukan isomeri. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi nanti kita akan berlatih untuk penulisan isomeri rantai. Seperti itu. Intinya isomeri rantai disebabkan oleh perbedaan rantai karbonnya. Gitu. Adanya cabang atau tidak, tapi untuk rumus molekul tetap sama. Paham? Oke. Lanjut isomeri posisi. Isomeri posisi ini agak berbeda ya. Kalau tadi bisa dari ketiga senyawa hidrokarbon yang alkana, alkena, dan alkuna, pada isomeri posisi hanya pada alkena dan alkuna. Kenapa demikian? Nah, dibaca poin kedua. Disebabkan oleh perbedaan letak posisi ikatan rangkap. Nah, ini lebih jelas lagi ikatan rangkap ya. Dimana ikatan rangkap ini cuman ada pada alkena dan alkuna. Oke. Alkana kenapa tidak masuk? Karena alkana apa? Dia tidak memiliki ikatan rangkap. Oke. Nah, sekarang kita langsung contohnya aja. Jadi di sini adalah letak posisi ikatan rangkap yang berbeda. Contohnya ini ya. Misalnya ini senyawa hidrokarbon A dan senyawa hidrokarbon B. Bisa dilihat secara jelas ya. Di sini misalnya kita penamaan jangan lupa kalau harus dari C yang paling dekat dengan rangkap. Maka di sini C1, 2, 3, 4. Jadi ini adalah apa? 1 butena. Oke, ini 1 butena. Kemudian kalau yang ini, sekarang bisa dari sini, di sini pun dia 2. Di karbon nomor 2, di sini pun dia karbon nomor 2 ya, jadi bebas. Misalnya kita dari sini aja ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau di sini adalah namanya 2 butena. Tadi 1 butena, ini 2 butena. Oke, kalau ini tadi 1 ya. Itu 1 butena, ini 2 butena. Ketika dia memiliki posisi ikatan rangkap yang berbeda, tapi perlu diingat lagi dia punya rumus molekul yang sama, maka disebut pula isomeri. Nah, kalau kamu kepo, coba dihitung dan dibuat rumus molekul masing-masing. Pasti akan sama. Oke deh, lanjut ke isomeri geometri. Isomeri geometri ini dia agak lebih khusus untuk alkena. Ya, jadi hanya untuk alkena, tidak untuk alkana, dan tidak pula untuk alkuna. Nah, poin keduanya disebabkan oleh perbedaan letak gugus dalam ruang. Jadi, untuk namanya juga geometri ya, berarti kita melihatnya dari segi ruang. Nah, ini adalah salah satu keunikan dari senyawa organik. Oke, jadi kita melihatnya itu berdasarkan ruang. Jadi nggak bisa nih kita melihat lurus-lurus aja, karena pada dasarnya mungkin kita melihat semua apa yang saya gambarkan di papan tulis ini atau yang kalian lihat pada layar itu
sukanya lurus-lurus aja ya, padahal tidak seperti itu anak-anak. Jadi nanti kalaupun kita menggambar atau kita pun menggunakan media lain seperti Mollymob atau menggunakan aplikasi Chemscape, itu tidak lurus kalau kita tambahkan membuat rantai gitu ya, rantai induk panjang, nanti dia bentuknya akan seperti ini. Nah, tuh zigzag seperti itu. Jadi kalau ini supaya mempermudah saja untuk awal-awal, tapi untuk selanjutnya mungkin lebih tinggi lagi levelnya, kita akan menggambarkannya seperti ini, zigzag gitu. Nah, begitupun di isomeri geometri, kita melihat dari segi ruang. Ruang itu kan berarti 3 dimensi ya, 3 dimensi, 4 dimensi lah. Nah, sekarang balik lagi kita ke materi isomeri geometri yang disebabkan oleh perbedaan letak gugus dalam ruang. Nah, ini khusus untuk alkena. Kalau kalian hitung pun rumus molekulnya atau dibuat rumus molekul untuk senyawa 1 dan senyawa 2 ini, maka hasilnya untuk rumus molekulnya akan sama. Maka disebutlah senyawa 1 dan senyawa 2 ini isomeri. Nah, di senyawa 1 ini namanya adalah cis-2-butena. Oke? Cis-2-butena. Sedangkan di senyawa 2 namanya trans-2-butena. Kira-kira apa yang membedakannya? Apa yang membedakannya sehingga sama-sama butena nih, ya kan? C-nya 4 nih, 1, 2, 3, 4. Oke? Ingat, kita hanya menghitung C pada rantai panjang. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang di bawah sama, 1, 2, 3, 4. Sama-sama dia punya ikatan rangkap di C nomor 2 ya. Dari sini bisa kita lihat, atau dari sini ya. Misalnya kita dari sini deh kiri. 1, 2 ya kan? Namanya 2-butena. Setuju? Setuju, karena memang begitu aturannya. Kemudian yang ini sama, 2-butena juga Bu. 1, 2, 3, 4. Tapi kan dia gini ya, 1, 2, 3, 4. Dari sini sebenarnya pun bisa C nomor 2, dari sini bisa. Tapi kita ambil kiri aja lah ya, samakan dengan yang senyawa atasnya. 1, 2, 2-butena. Karena ikatan rangkap 2-nya ada di C nomor 2. Yang 1 atau senyawa atas itu cis, yang di bawah itu trans. Kenapa demikian? Ayo, kenapa? Ayo. Oke. Kita perhatikan gugus besarnya atau atom besarnya pada isomeri geometri ini. Nah, kalau saya buat versus atau saya buat lawan, H dengan CH3, maka besaran yang mana? Otomatis CH3. Kenapa demikian? Kita lihat dari bobot molekulnya atau massa molekul relatifnya atau massa atom relatif ya. Kalau H, dia kan 1. CH3 berapa? C aja 12 tambah H-nya ada 3, berarti berapa? 15. 15 versus 1 gedean mana? Iya, gedean ini ya. Berarti ini yang lebih besar secara massa molekul. Gitu. Sehingga kalau di sini bagaimana keadaan C-nya? Ya, dia berdampingan ya. Ya oke nih, berdampingan. Bawahnya bagaimana? CH3-nya atau molekul besarnya apa? Iya, posisinya berseberangan. Ya, ini ya. Tuh, dia berdampingan berseberangan. Ketika posisi molekul besarnya itu berdampingan, maka disebutnya cis. Jadi ditambahkan cis-2-butena. Seperti itu ya. Selanjutnya, ketika dua molekul besarnya berseberangan, ya, namanya trans-2-butena. Seperti itu. Nah, perlu diketahui untuk molekul besar dalam tanda kutip di sini itu bukan hanya dari massa molekul ya dilihatnya, tapi bisa pula dari keelektronegatifan dan sifat-sifat kimia atau periodik lainnya. Nah, untuk di sini karena contohnya adalah CH3 dan versus H atau hidrogen, itu bisa juga dilihat dari besaran molekulnya. Kalau dibilang lebih stabil, kira-kira yang mana? Stabilan CH3 atau stabilan dalam posisi cis atau trans nih? Coba berpikir. Kalau kamu duduk di angkot, sempit-sempitan, kamunya gendut, samping kamu gendut, kamu gerah nggak?
Gerah dong ya. Maka biasanya untuk posisi cis ini kurang stabil gitu ya. Lebih stabil yang mana? Trans. Kenapa? Karena kamu gendut banget, samping kamu gendut banget. Kalau sampingan kan pengap ya. Jadi di depan-depan aja deh, masih ada jarak kan gitu. Jadi tidak gaya yang ada itu tidak terlalu besar gaya tolak menolaknya. Jadi kan kamu kalau misalnya duduk juga sama gendut, kalau seberangan dan ada jarak gitu ya, nggak ngap kan dibandingkan kamu harus samping-sampingan di angkot yang notabene-nya kecil misalnya. Seperti itu ya. Jadi lebih stabil yang trans dibandingkan yang cis. Oke deh, itu untuk isomeri geometri. Berikut juga dengan isomeri rantai dan posisi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bisa berlatih untuk isomeri rantai dan isomeri posisi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Selamat belajar. Semangat untuk belajar kimia. Salam sehat, salam semangat. Sampai jumpa lagi.